Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kaulen Sakila dengan NIM 2001766 dari Program Studi Pendidikan Tata Boga Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya di mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Dari Sadianto yang sudah membimbing saya untuk mengerjakan karya tulis ilmiah saya, yaitu artikel ilmiah saya. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu artikel saya dengan judul penelitian pengaruh cita rasa masakan luar negeri terhadap minat masakan masyarakat lokal. Latar belakang dari penelitian ini adalah masyarakat lokal memiliki minat dan cita rasa yang berbeda terhadap masakan atau cita rasa masakan luar negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perspektif masyarakat lokal memilih untuk masakan luar negeri atau masakan Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengetahuan masyarakat lokal tentang rempah yang cocok untuk cita rasa masakan Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengetahui minat masyarakat lokal terhadap masakan atau makanan luar negeri yang sudah dimodifikasi untuk cita rasa masakan lokal. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode survei yang bersifat kualitatif. Lalu data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, yaitu di mana peneliti menyebarkan kuesioner atau angket kepada 40 responden. Pada penelitian kali ini terdapat dua kajian teori, yang pertama pengertian cita rasa dan yang kedua pengertian minat. Pengertian cita rasa, menurut teori Drummond K.A. tahun 2010, cita rasa merupakan suatu cara pemilihan makanan yang harus dibedakan dari segi rasa. Cita rasa merupakan atribut dari makanan yang meliputi penampakan, bau, rasa, tekstur, dan suhu. Cita rasa pada makanan sangatlah penting karena cita rasa yang tinggi akan menumbuhkan konsumen yang tinggi pula. Menurut teori Philip Kotler dan Kevin Lane Keller pada tahun 2009, di Indonesia masih banyak masyarakat lokal justru kurang mengenal dan menyukai masakan tradisional khas Indonesia. Mereka lebih memilih menyukai pengaruh dari luar negeri seperti masakan Chinese food, Korean food, Japanese food, fast food, dan junk food, khususnya pada anak-anak muda yang menikmati dan mengikuti tren masa kini dengan menganggap masakan Indonesia lebih kuno daripada masakan luar negeri. Dengan demikian, memperkenalkan masakan luar negeri pada masyarakat lokal bukan berarti menghilangkan masakan asli Indonesia. Masakan luar negeri yang diterima oleh masyarakat lokal harus difilter sehingga masyarakat lokal bisa menerima atau bisa dilakukan modifikasi dengan masakan lokal tanpa menghilangkan cita rasa luar negeri. Pada kajian teori yang kedua adalah pengertian minat. Menurut teori Albertus, minat dapat diartikan sebagai kecenderungan yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, dan keinginan. Menurut teori Soleh pada tahun 2004, definisi minat adalah suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas, atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Pada penelitian kali ini terdapat 3 pembahasan. Yang pertama, pembahasan tentang perspektif masyarakat lokal dalam memilih masakan luar negeri atau masakan lokal. Data yang didapatkan berdasarkan hasil survei dari beberapa responden menghasilkan beberapa perspektif yang diperoleh dari lapangan, di antara lainnya perspektif masyarakat lokal terhadap masakan luar negeri yang banyak atau menyebutkan bahwa masakan luar negeri murah dan sangat simpel. Masakan luar negeri atau western food merupakan salah satu masakan yang autentik di berbagai negara. Dalam pengolahannya, masakan luar negeri atau western food memiliki ciri khas tersendiri di negaranya masing-masing. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebudayaan negara tersebut. Selain itu, dilihat dari perspektif cita rasa, masakan luar negeri memiliki dominan dengan creamy, gurih, smooth, dan tidak memiliki pedas. Western food dianggap cukup menarik oleh banyak khalayak, termasuk anak muda di negara Indonesia. Masakan luar negeri atau western food sangat menarik karena dilihat dari segi penampilan, teknik cara memasak, dan cita rasa yang sangat menarik dan enak.
Pada pembahasan yang pertama terdapat dua teori. Teori yang pertama adalah teori yang diungkapkan oleh Adianto pada tahun 2007 bahwa perspektif adalah salah satu cara pandang atau sudut pandang kita terhadap sesuatu. Dan teori yang kedua adalah teori Philip Kotler dan Kevin Lair pada tahun 2009, yaitu yang mengungkapkan di Indonesia masih banyak masyarakat lokal yang justru tidak mengenal masakan lokal itu sendiri atau tidak menyukai masakan tradisional Indonesia. Mereka lebih menyukai pengaruh dari makanan atau masakan luar negeri seperti Chinese food, Japanese food, Korean food, fast food, dan junk food. Khususnya untuk anak-anak muda yang hanya menikmati dan mengikuti tren masa kini dengan menganggap masakan Indonesia itu lebih kuno. Lalu mereka lebih memilih masakan luar negeri untuk mengikuti tren tersebut. Pada pembahasan kali ini yaitu data perspektif yang menunjukkan bahwa kurang terkenalnya masakan tradisional di Indonesia, yaitu sesuai teori Philip Kotler di Indonesia, masih banyak masyarakat lokal yang justru kurang mengenal dan menyukai makanan atau masakan khas tradisional Indonesia. Mereka lebih menyukai pengaruh dari masakan luar negeri atau western food, yaitu seperti Japanese food, Korean food, Chinese food, fast food, dan junk food. Khususnya untuk anak-anak muda yang hanya menikmati atau mengikuti tren masa kini dengan menganggap masakan Indonesia lebih kuno dan lebih memilih masakan luar negeri yang dianggap modern. Stigma masyarakat lokal terhadap masakan luar negeri dianggap lebih keren dibandingkan masakan lokal. Justru stigma itu yang seharusnya dihilangkan karena western food itu hanya makanan dari luar negeri, bukan sebagai ajang keren semata. Sebenarnya tidak masalah maraknya kuliner asing masuk ke Indonesia, karena akan lebih mudah bagi pecinta kuliner untuk menikmati masakan luar negeri tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih mahal untuk datang langsung ke negara asal. Selain itu, hal ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk kuliner lokal supaya lebih berinovasi lagi supaya cita rasa lokal tidak terkalahkan oleh cita rasa luar negeri. Bisa juga dijadikan perpaduan kuliner asing dengan cita rasa lokal. Pembahasan berikutnya adalah pengetahuan masyarakat lokal tentang rempah luar negeri yang cocok dengan cita rasa masyarakat lokal. Data berdasarkan hasil survei menyatakan 67,5% dari 40 responden mengetahui rempah luar negeri yang cocok dengan cita rasa masakan masyarakat lokal, yang hasilnya bisa dilihat pada diagram pertama. Lalu, 92,5% dari 40 responden memilih masakan lokal karena masakan lokal diolah dengan bumbu dan rempah yang sangat bervarian dan penuh cita rasa, sehingga masakan lokal jauh lebih dikenal pada lidah masyarakat lokal itu sendiri, yang hasilnya bisa dilihat pada diagram kedua. Dan 87,5% dari 40 responden menyatakan bahwa lada hitam adalah rempah luar negeri yang cocok untuk cita rasa masakan lokal, yang dapat dilihat pada diagram berikut. Terdapat dua teori mengenai rempah. Yang pertama adalah teori FAO pada tahun 2005, menyatakan rempah adalah sumber daya hayati yang sejak lama telah memainkan peran penting dalam kehidupan manusia. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bumbu, penguat rasa dan cita rasa, pengharum, dan pengawet makanan yang digunakan secara terbatas. Pada teori kedua, menurut Duke et al. Pada tahun 2002, rempah adalah tanaman atau bagian tanaman yang bersifat aromatik yang digunakan dalam makanan dengan fungsi utama sebagai pemberi cita rasa. Penggunaan rempah-rempah dalam seni kuliner telah diketahui secara luas, yaitu rempah adalah bahan aromatik yang berasal dari tanaman seperti bunga, buah, kulit, batang, dan biji. Pembahasannya adalah sebanyak dari 67,5% dari 40 responden mengetahui rempah luar negeri yang cocok dengan cita rasa masyarakat lokal. 92,5% dari 40 responden memilih masakan lokal, karena masakan lokal diolah dengan bumbu dan rempah yang sangat bervarian dan penuh cita rasa, sehingga masakan lokal jauh lebih dikenal pada lidah masyarakat lokal. Dan 87,5% dari 40 responden menyatakan bahwa lada hitam merupakan rempah luar negeri yang cocok untuk cita rasa masakan Indonesia, karena cita rasa masakan Indonesia kebanyakan memiliki dominan rasa pedas.
Jadi lada hitam sangat cocok untuk cita rasa masakan pada masyarakat lokal. Rempah dapat digunakan untuk memperkenalkan masakan Indonesia di luar negeri dan sebaliknya. Rempah dapat digunakan untuk memperkenalkan masakan luar negeri di Indonesia. Menurut teori Duke et al. 2012, rempah adalah tanaman atau bagian tanaman yang bersifat aromatik dan digunakan dalam makanan dengan fungsi sebagai pemberi rasa dan cita rasa. Penggunaan rempah-rempah adalah sebagai ciri dari seni kuliner. Baik, pada pembahasan terakhir adalah pembahasan tentang minat masyarakat lokal terhadap masakan luar negeri yang sudah dimodifikasi dengan cita rasa masakan lokal. Data berdasarkan hasil survei menyatakan 65% dari 40 responden memilih gado-gado sebagai masakan modifikasi luar negeri yang cocok untuk cita rasa masakan masyarakat Indonesia yang tercantum pada diagram tersebut. Terdapat dua teori pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada teori Rover pada tahun 1905 yang menyatakan generasi muda sudah tidak mau lagi untuk makan masakan khas Indonesia. Mereka lebih memilih untuk makan masakan yang sudah dimodifikasi, makanan fast food, makanan western, dan lain-lain, yang menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan remaja akan masakan khas Indonesia. Dan teori yang kedua adalah teori yang diungkapkan oleh Indrianti pada tahun 2014 bahwa modifikasi makanan adalah salah satu cara untuk merubah rasa dan bentuk makanan dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, sehingga menampilkan bentuk yang lebih bagus dan menarik dari aslinya. Pada pembahasannya adalah 65% dari 40 responden memilih gado-gado sebagai masakan yang sudah dimodifikasi dari luar negeri yang cocok untuk cita rasa masakan Indonesia. Menurut Indrianti, modifikasi makanan adalah salah satu cara untuk merubah rasa dan bentuk makanan dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dan menarik dari aslinya. Gado-gado adalah makanan khas Indonesia yang sering disebut dengan salad Indonesia. Gado-gado adalah salah satu masakan yang dimodifikasi dari makanan yang bernama coleslaw salad yang biasanya dihidangkan dengan mayones. Namun, gado-gado dimodifikasi dengan diberikan bumbu kacang dengan rempah khas Indonesia yang membuat cita rasa luar negeri menjadi cita rasa khas Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.